Di video kali ini saya kembali akan mereview salah satu produk terjangkau dari Cooler Master setelah beberapa video saya yang lalu yang saya mereview beberapa produk dari Cooler Master seperti headset gaming murahnya, power supply tangguh dengan harga murah, casing PC murah dengan kualitas mantap dan airflow yang baik. Di video kali ini saya akan mereview CPU cooler dari Cooler Master yang harganya lumayan terjangkau, yaitu di seri Hyper 400 series. Lebih tepatnya seri Hyper H410R. Worth-itkah CPU cooler dari Cooler Master di harga yang lumayan terjangkau ini dalam mendirikan sebuah prosesor? Sebelum ke pengetesan CPU cooler Hyper H410R ini dalam mendirikan sebuah prosesor, kita lihat dulu kemasannya dan kita cek apa saja yang kita dapatkan di paket penjualannya. Untuk kemasan dari Hyper H410R ini, di bagian depannya terdapat visualisasi bentuk produk atau foto produk dari CPU cooler ini, serta ada keterangan kalau CPU cooler ini menggunakan fan PWM dengan LED berwarna merah dan fannya ini berwarna hitam transparan. Serta ada stiker logo dari NCT atau Nusantara Jaya Teknologi selaku distributor resmi Cooler Master di Indonesia. Di sisi kanan kemasannya terdapat keterangan review singkat mengenai CPU cooler ini, seperti keterangan kalau CPU cooler ini menggunakan fan dengan ukuran 92 mm dengan 4 heat pipe direct contact berbahan tembaga yang ukurannya compact dan sangat pas dipasang di PC dengan form factor kecil. Dan performa Hyper H410R ini lebih baik dari seri pendahulunya yaitu seri Hyper 103. Di sisi samping kiri terdapat keterangan lengkap mengenai spesifikasi CPU cooler Hyper 410R ini, seperti soket apa saja yang didukung, level noise, level static pressure, dan lainnya. Dan di sisi belakang kemasannya terdapat keterangan mengenai keunggulan desain dari bentuk heatsink CPU cooler ini, yang desain heatsinknya itu asimetris, yang keterangannya dalam beberapa bahasa internasional. Di dalam kemasannya terdapat box kecil di bagian atas yang berisi beberapa item seperti satu buah mounting, beberapa skru untuk memasang heatsink ke motherboard, thermal paste, 4 buah mounting bracket yang masing-masing untuk soket prosesor AMD dan Intel, dan 2 lembar kertas user guide, dan yang terakhir CPU coolernya. Oh ya, untuk CPU cooler Hyper H410R ini ada 3 seri. Yang pertama yang seri Hyper H410R biasa yang mempunyai fan dengan LED statis berwarna merah yang saya review kali ini. Yang kedua Hyper H410R White Edition dengan fannya berwarna putih dengan nyala LED-nya berwarna putih juga. Dan yang ketiga Hyper H410R RGB Edition yang fannya sudah ada LED RGB-nya. Pas buat kalian yang suka dengan RGB-RGB-an di setup PC kalian. Untuk ukuran heatsink, bentuk dan jumlah headpipe-nya itu sama saja dari ketiga seri ini. Yang membedakan dari ketiga seri ini hanya dinyala LED fan-nya. Untuk compatibility, Hyper H410R ini support prosesor AMD dan Intel untuk soket AMD mulai dari soket FM1 sampai AM4. Dan untuk soket Intel mulai soket Intel LGA 775 sampai soket Intel LGA 1200 dan tidak support soket Intel LGA 2066. Hyper H410R ini mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tingginya saat terpasang dengan fannya di 102 mm x 84,5 mm x 136,5 mm dengan total beratnya 358 gram. Seperti CPU cooler di seri Hyper 212, Hyper H410R ini mempunyai 4 buah heat pipe dengan base direct contact berbahan tembaga untuk mempercepat konduksi panas dari prosesor melalui seluruh heat pipe-nya, sehingga memungkinkan panas dari prosesor bisa dibuang dengan cepat dan efisien melalui sirip aluminium di keseluruhan heatsinknya. Bentuk heatsink dari Hyper H410R ini sudah menggunakan desain heatsink yang asimetris dengan heatsink condong ke belakang untuk bagian depannya, sehingga saat terpasang fan, bagian depannya ini tidak akan bersentuhan dengan RAM yang mempunyai head splitter tinggi. Jadi CPU cooler Hyper H410R ini kompatibel dengan hampir semua RAM yang ada di pasaran. Untuk fan di CPU cooler Hyper H410R ini berwarna hitam transparan dengan LED berwarna merah yang terdapat di keempat sudutnya, yang efek nyala LED merahnya ini sekilas membentuk huruf X besar yang menyesuaikan langkah di bagian belakang sirip fan-nya. Fan-nya ini mempunyai kecepatan di 600 sampai 2000-an RPM, tingkat airflow di 34,14 cvm, tingkat kebisingan di 29,4 dBA, dan durability fan-nya diklaim bisa bertahan sampai 40.000 jam. Fan-nya ini adalah fan PWM dengan konektor 4 pin power yang mempunyai konsumsi listrik hanya 2,4 watt. Di paket penjualannya, Cooler Master hanya mensertakan satu buah fan, tapi heatsink bagian belakangnya ini masih bisa dipasang satu buah fan lagi dengan menggunakan kawat untuk fan heatsink atau menggunakan kabel tis untuk mengikat fan-nya. Dan pastinya performa CPU cooler ini akan lebih baik lagi dengan menggunakan 2 buah fan. Untuk instalasi, CPU cooler ini itu tergolong sangat mudah. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana instalasi CPU cooler ini ketika diaplikasikan ke sebuah motherboard. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana CPU cooler ini kalau dipasang di motherboard dengan soket prosesor Intel. Dan motherboard yang saya gunakan di sini adalah motherboard dengan soket Intel LGA 1151.
Langkah pertama, kita pasang dulu prosesor ke motherboard, lalu pasang dan sesuaikan mounting untuk prosesor Intelnya. Oh ya, untuk mountingnya ini hanya satu dan universal, jadi sesuaikan saja soket apa yang mau digunakan. Setelah itu pasang ke 4 buah skrupnya. Untuk pemasangan mountingnya ini saya sarankan untuk meletakkan dulu mountingnya di atas meja agar skrupnya tidak jatuh. Lalu paskan mounting dengan titik lubang di motherboard. Poliskan thermal paste bawaan dari Cooler Master secukupnya, kemudian pasang heatsink dan kencangkan ke 4 skrupnya. Untuk mengetes bagaimana performa CPU Cooler Hyper H410R ini dalam mendinginkan sebuah prosesor dan seberapa besar tingkat kebisingan dari fan-nya, di sini saya melakukan pengetesan menggunakan PC dengan spesifikasi motherboard menggunakan motherboard Gigabyte H310M, prosesor menggunakan Intel Pentium Gold G5400 yang mempunyai 2 core dan 4 threads, VGA menggunakan Inno 3D GTX 1050 2GB single fan, power supply menggunakan power supply Cooler Master Elite 500 versi 3 dan casing menggunakan casing Cooler Master Masterbox K300L, serta terdapat 6 buah fan berukuran 120 mm. Saya menggunakan prosesor Intel Pentium G5400 ini karena memang saya adanya prosesor ini untuk melakukan pengetesan, dan juga CPU Cooler Hyper H410R ini saya rasa juga untuk prosesor dengan spesifikasi Office dengan TDP prosesor di bawah 200-an watt. Mengingat dimensinya kecil dan hanya memiliki 4 head pipe saja. Serta Cooler Master juga tidak spesifik menjelaskan berapa watt prosesor yang bisa dihandle CPU Cooler Hyper H410R ini. Untuk pengetesan yang lebih fair dan apa adanya, di sini saya mematikan semua fan 120 mm yang terdapat di case ini. Jadi di pengetesan ini hanya kipas dari VGA, power supply dan kipas dari CPU Cooler Hyper H410R ini saja yang berputar. Untuk pengetesannya di sini saya melakukan stress test menggunakan software CPU-Z dengan menjalankan stress CPU agar prosesor berada di posisi 100% use. Dan di kondisi ini, prosesor Intel Pentium G5400 ini berada di suhu maksimal 48 derajat Celcius dan putaran fan maksimal di 2213 rpm. Untuk tingkat kebisingan fan-nya saat kondisi maksimal itu kurang lebih seperti ini. Di kondisi CPU use 100% ini sebenarnya putaran fan CPU Cooler Hyper H410R ini suaranya silent banget. Suara yang terdengar paling keras itu adalah suara dari power supply yang saya gunakan ini. Memang power supply Cooler Master yang seri Elite 500 watt versi 3 ini cukup berisik suara fan-nya. Di video review saya sebelumnya tentang power supply ini juga hal ini yang saya jadikan kekurangan dari power supply ini. Bahkan di kondisi seperti ini, suara bising fan dari power supply, VGA, dan fan CPU Cooler Hyper H410R ini masih cukup silent dibanding dengan bunyi klik mouse yang saya gunakan ini. Jadi kesimpulannya, menurut saya CPU Cooler Hyper H410R dari Cooler Master ini cukup worth it atau layak digunakan untuk menggantikan stok cooling bawaan dari prosesor dengan pertimbangan performa cukup baik dalam mendinginkan prosesor, bentuk heatsink asimetris yang kompatibel dengan kebanyakan RAM yang ada di pasaran, dan kipas fan-nya juga cukup silent saat digunakan. Oke, segitu saja video saya kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka video ini silahkan klik like, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.